Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Asyarin Saputri dengan NIM 0102 1282 126056. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori sistem. Teori sistem memandang pembangunan sebagai suatu sistem yang kompleks dan saling terkait. Sistem ini terdiri dari berbagai komponen seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Setiap komponen saling mempengaruhi dan saling bergantung satu sama lain. Asumsi dari teori ini yaitu proses yang kompleks dan tidak dapat diprediksi secara pasti. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus memperhatikan kompleksitas dan keterkaitan antar komponen. Metode yang digunakan dalam teori sistem adalah analisis sistem. Analisis sistem adalah proses untuk memahami suatu sistem dengan mengidentifikasi komponen-komponennya, hubungan antar komponen, dan pengaruhnya terhadap sistem secara keseluruhan. Kelebihan dari teori sistem adalah dapat digunakan untuk memahami kompleksitas pembangunan, dapat digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antar komponen pembangunan. Kekurangan dari teori sistem adalah sulit diterapkan untuk dalam praktek dan memerlukan data dan informasi yang kompleks. Contoh dari penerapan teori sistem dalam perencanaan pembangunan adalah perencanaan pembangunan berkelanjutan, di mana perencanaan pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiga aspek ini saling terkait dan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan keterkaitan antar aspek tersebut. Kedua, teori rasional. Teori rasional memandang pembangunan sebagai proses pengambilan keputusan yang rasional, di mana proses ini dimulai dengan identifikasi masalah, pengembangan solusi, dan implementasi solusi. Asumsi dari teori rasional yaitu pembangunan adalah proses yang dapat dikendalikan oleh manusia. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus dilakukan secara rasional dan sistematis. Metode yang digunakan dalam teori rasional adalah proses pengambilan keputusan rasional. Proses pengambilan keputusan rasional terdiri dari beberapa langkah, yaitu 1. Identifikasi masalah, 2. Pengembangan alternatif solusi, 3. Evaluasi alternatif solusi, 4. Pemilihan solusi, 5. Implementasi solusi. Kelebihan teori rasional adalah mudah untuk diterapkan dalam praktik, dapat digunakan untuk memecahkan masalah pembangunan, dan kekurangan teori rasional adalah tidak dapat mengakomodasi kompleksitas pembangunan. Kedua, tidak dapat mengakomodasi perubahan yang tidak terduga. Contoh dari penerapan teori rasional dalam perencanaan pembangunan adalah perencanaan pembangunan infrastruktur, di mana perencanaan pembangunan infrastruktur harus dimulai dengan identifikasi masalah seperti keterbatasan infrastruktur yang ada, kemudian dikembangkan alternatif solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Setelah itu, alternatif solusi dievaluasi untuk memilih solusi yang paling efektif. Solusi yang dipilih kemudian diimplementasikan. Kesimpulan dari teori sistem dan teori rasional adalah teori perencanaan pembangunan yang berbeda. Teori sistem memandang pembangunan sebagai suatu sistem yang kompleks dan saling terkait, sedangkan teori rasional memandang pembangunan sebagai proses pengambilan keputusan dengan rasional. Kedua teori ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Perencanaan pembangunan yang efektif harus dapat menggabungkan kedua teori tersebut untuk menghasilkan solusi yang tepat bagi masalah pembangunan. Kedua, penjelasan teori Maxim dan kritik Allmendinger tahun 2002. Allmendinger tahun 2002 membagi teori perencanaan pembangunan menjadi dua kategori utama, yaitu teori sistem dan teori rasional. Teori Maxim dan kritik termasuk dalam kategori kritis. Teori Maxim memandang pembangunan sebagai proses perubahan sosial yang didorong oleh konflik kelas. Konflik kelas terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara kelas pemilik modal dan kelas pekerja. Asumsi dari teori Maxim berasumsi bahwa pembangunan adalah proses yang tidak adil dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus diarahkan untuk mencapai keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam teori Maxim adalah analisis kelas. Analisis kelas ini metode yang digunakan dalam teori Maxim adalah analisis kelas. Analisis kelas adalah proses untuk memahami struktur sosial berdasarkan pembagian kelas. Kelebihan teori Maxim adalah dapat digunakan untuk memahami akar masalah pembangunan, dapat digunakan untuk mengembangkan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan. Kemudian kekurangan teori Maxim adalah sulit untuk diterapkan dalam praktik dan memerlukan data dan informasi yang kompleks. Contoh penerapan teori Maxim dalam perencanaan pembangunan adalah perencanaan pembangunan pertanian, di mana perencanaan pembangunan pertanian harus memperhatikan struktur kepemilikan tanah yang tidak merata dapat menyebabkan ketimpangan dan kemiskinan di pedesaan. Teori kritik memandang pembangunan sebagai proses yang kompleks dan tidak dapat diprediksi secara pasti. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus bersifat adaptif dan inklusif.
Asumsi teori kritik berasumsi bahwa pembangunan adalah proses yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus dilakukan dengan cara fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Kemudian metode yang digunakan dalam teori kritik adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah proses melibatkan masyarakat pelaksanaan dan pembangunan. Kelebihan teori kritik adalah dapat digunakan untuk memahami kompleksitas pembangunan, dapat digunakan untuk mengembangkan solusi yang lebih adaptif dan inklusif. Kekurangan teori kritik adalah sulit untuk diterapkan dalam praktik, memerlukan waktu dan sumber daya yang besar. Contoh penerapan teori kritik dalam perencanaan pembangunan adalah perencanaan pembangunan berkelanjutan, di mana harus melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Masyarakat dapat memberikan masukan tentang kebutuhan dan aspirasi mereka. Kesimpulan dari teori Marxisme dan kritik adalah dua teori perencanaan pembangunan yang berbeda, di mana teori Marxisme memandang pembangunan sebagai proses perubahan sosial yang didorong oleh konflik kelas. Kemudian teori kritik memandang pembangunan sebagai proses yang kompleks dan tidak dapat diprediksi secara pasti. Kedua teori ini memiliki kebutuhan dan kekurangannya masing-masing. Perencanaan pembangunan yang efektif harus menggabungkan kedua teori tersebut untuk menghasilkan solusi yang tepat bagi masalah pembangunan. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.